Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat ibu-ibu? Alhamdulillah nggih. Nek pun berucap alhamdulillah niku insyaallah bentuk syukur kita nggih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak pengurus atau ketua yayasan dari Baitul Hufat ya, Zaid bin Sabit III, juga Pak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru, ustadz-ustadzah dari SDIT Zaid bin Sabit III. Ya, alhamdulillah ternyata salam itu dekat ya, alhamdulillah. Nah, saya datang awal karena di Desember itu saya itu rada trauma, punya jadwal ngisi kemana-kemana di Google Map itu 1 jam. Ternyata banyak jalan yang ditutup dan jalan yang warnanya merah. Mengapa? Karena tahun baru, Pak. Wah, jadi cari jalan itu udah hayo bisa, jamaahnya itu udah setengah jam terlambat begitu. Sayanya yang terlambat begitu. Itu tidak sekali gitu. Besok lagi saya ada acara rakerda, terus jam 3 itu di setengah 4 ditunggu. Saya perkirakan jamnya itu cuma 23 menit ke arah, dan itu ngisi mantenan yang ngisi habis sih. Kita udah ngelon-loni berangkat, ngelon-loni itu ya sudah jauh-jauh jamnya gitu, 45 menit kita itu udah tak tambahin 15 menit. Ternyata apa? Banyak jalan yang ditutup dan merah semua. Makanya tadi bilang 5:30. Kira-kira kalau ke yang kayak dulu ya di Mungkit itu, di Blabak dan sebagainya itu 1 jam seperempat, ternyata tadi alhamdulillah jalannya sepi. Berarti saya lebih cepat 45 menit dari undangan jam 7. Jam 6:12 tadi, alhamdulillah. Jadi menikmati suasana Magelang yang sejuk. Kan ceritanya Magelang itu sejuk nggih, timbangannya Jogja. Sejuk napa panas, Bu? Sejuk. Toyone asrep napa panas? Jadi nek ten Magelang mboten sang ngangge AC nggih. Wis angin sepoi-sepoi, alhamdulillah. Napa mleh niki kiwa tengene napa tetanduran kathah nggih. Saderengipun sami-sami belajar, monggo kalau di Riyadhus Sholihin nggih, di yang ke-83 itu sangat bagus kalau pagi-pagi itu berucap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ning dinyanyekke ping pisan apa ping pindho nggih, Bu? Saged apa nyanyine, Bu? Saged to nggih, sami-sami nggih. Monggo. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sepindah meleh. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, alhamdulillah. Dan Riyadhus Sholihin niku dipun dimaknai hikmahipun apa? Sing sapa wonge sok sinten kemawon ingkang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil enjing niku napa? Gusti Allah niku melindungi, mengusir setan-setan sing arep ngganggu. Terus napa? Memudahkan jalan, gampil dalanipun, merginipun gampil. Terus napa meleh? Nek kagungan kekajengan nggih,
gegayuhan kok gampang tercapainya. Ya karena Al-Wakil itu Allah itu punya 5 nama. Yang pertama Ar-Rabb. Allah memiliki nama Ar-Rabb itu artinya memperbaiki. Ya, syarah dari penjelasan dari Al-Wakil itu. Kalau kita udah bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang pertama Allah memperbaiki keadaan kita. Yang kedua Al-Kafi, Allah itu akan mencukupi. Yang nomor 3 Al-Kafil, Allah itu akan menjamin. Pokoknya saobah-obahe wis dadi apik, dadi rezeki, dadi padang dalane. Yang nomor sekawan apa? Al-Hafid, Allah bakal menjaga kita, pasti menjaga kita. Yang nomor gangsal Asyahid. Asyahid niku dipantau, diawasi, sak pola-polae diawasi, diparingi selamat. Ngaten. Niku nggih. Nah, sakmenika membahas ingkang laptop nggih. Nggih. Saya ngomongnya sakarep kula mungkin jenengan manggeser-geser dhewe. Oke. Jadi temanya itu adalah menguatkan iman di akhir zaman. Sangu ingkang paling baku, ingkang pokok niku ten akhir zaman niki napa? Iman. Mungkin nek pun iman nggih niku sedayane gampang. Karena apa yang terjadi dengan iman itu, kalau kita punya iman, apa yang terjadi tidak perlu disedihkan. Apa yang akan datang tidak perlu dikhawatirkan, apapun itu. Bahkan sampai ajal kita itu nggak usah dikhawatirkan. Karena kalau orang itu punya iman, ajal itu nikmat bu, aslinya nikmat bu. Di nek pun ajal mengke diutus Gusti Allah niku sare, diberi kenikmatan, ken ngentosi hari kiamat. Ken mboten ken nyambut gawe mboten. Jane penak ning sinten sing pengen sakniki? Sesuk mawon amale rong cukup ngoten nggih. Kula nggih nek ditawani ya sik to. Ngoten niku nggih. Ana sing rong dirampungke. Nah, di Jogja kemarin itu viral Ustadz Jazir itu. Saya tuh dipasangi kabel-kabel kayak gini tuh nggak sakit. Dipikir perjalanan ke alam barzakh itu sakit, enggak. Itu kalau punya iman itu mboten sakit, Bu. Dados mboten sampun kuatos, tidak perlu khawatir. Nggih. Rezeki napa kemawon Allah sampun jamin. Hambok ramalan leng ramal niku kawit tahun pinten asline. Sing jenenge munine tahun 2024 niku resesi, nggih mboten? Nggih. Ning faktane napa Bu? Alhamdulillah tesih saged tumbas ayam bakar. Nggih mboten? Tumbas napa motor enggal, mobil enggal, nggih to? Nggih, putra-putrane tesih saged sekolah. Niki nggih ramalane meleh Bu. 2026 resesi. Emang gue pikirin ngoten niku lho, kita itu punya Allah gitu ya. Allah itu engkang kagungan sedaya di langit dan di bumi ya. Karena napa Gusti Allah niku pun berfirman ten surat As-Saba, "Qul mayyarzuqukum minas samawati wal ard qulillah." Sakjane sapa sing paring rezeki? Allah, ning langit karo ning bumi Gusti Allah. Nah, saniki ten pembukaan. Di akhir zaman yang bising oleh fitnah dan gemerlap dunia, iman itu sering diuji dalam sunyi. Hati digoda untuk lelah, akal itu diajak ragu, namun hamba yang teguh adalah ia yang kembali pada Allah. Dia mau menjaga sholat, dia mau merawat doa, dia mau memeluk sabar meski jalan itu terasa sempit dan sulit. Karena bersama Allah sesungguhnya tidak ada yang sempit dan yang sulit. Coba rego-rego larang, kita punya Allah, ora masalah, tetap iso tuku. Sakniki Lombok 1.000, alhamdulillah, malah ngurangi Lombok, nggih mboten. Wetenge mboten sakit.
Nek sing biasa Lombok ki, duh, Lombok larang padahal nek ana Lombok ki kaya langit tanpa bintang ngoten. Saya tuh seneng Lombok, ono Lombok alhamdulillah, ra ono Lombok alhamdulillah nggih. Nah, itu malah saya punya temen yang lebih ini lagi unik lagi, Bu. Saya tuh kalau mau makan mikir, kira-kira makan iki manfaat ora? Ternyata nek mangan Lombok ki menurut daerah bermanfaat, ora perlu kayak mangan Lombok ngoten niku terus. Nah, zaman itu serba sulit yang kadang-kadang kita itu menggoda hati kita itu merasa lelah. Menghadapi hidup itu lelah. Napa meleh nek ketemu musibah karo masalah. Sinten nek ten iki mboten kagungan masalah. Mboten tau nampi musibah. Mboten enten? Enten ta, Bu? Karena ten Al-Qur'an laqad khalaqnal insana fi kabad. Loh, jenengan ngertos kula guyu-guyu kene ngarep koyo ra duwe masalah. Masalah ya duwe kathah, musibah ya gede gitu ya. Tapi apa? Alhamdulillah masih ada iman. Maka surah Al-Qadi itu berkata, kalau diberi musibah tesih saged bersyukur, musibahnya satu, mboten musibah iman. Soalnya kalau musibah iman, akhir hidupnya pripun? Su'ul khotimah. Mireng berita mboten sasi Juni ten Gunung Kidul. Niki mboten aib tapi pelajaran bagi kita. Kepala sekolah SMP Mujahidin. Enten ingkang sampun napa mendengar SMP Mujahidin sing terkenal bagus SMP Muhammadiyah Mujahidin. Beliau itu ya kepala sekolah diangkat pada bulan Juni. Seminggu kemudian gantung diri di Pantai Ngungahan. Naudzubillah. Ya, kita tahu nggak akhir hidup kita? Beliau itu pengurus Muhammadiyah, pengurus IPM. Nah, artinya apa? Siapapun ada jaminan untuk husnul khotimah? Belum. Dan akhirnya saya penasaran kan, saya ikuti motifnya apa. Sama keluarganya suruh nutup. Pokoknya sudah diikhlaskan. Karena di Gunung Kidul memang yang namanya tradisi pulung gantung niki enten, Bu. Pernah mendengar? Belum. Di sana itu tradisi pulung gantung itu ada. Mungkin jenengan golek ning Google tradisi pulung gantung itu apa? Tradisi pulung gantung itu kalau dia itu kayak dapat apa ya wangsit apa berita ya kon bunuh diri ngoten niku. Dia pasti nanti bunuh diri. Pokoknya ana tanda apa dia pasti bunuh diri. Itu tradisi. Dan ini kemarin sempat mau kita tangani oleh para konselor di Rumah Keluarga Indonesia. Piye carane ngatasi fenomena ngoten niku? Ora mung masalah ekonomi, bukan hanya masalah ekonomi. Pokoknya nek dhek koyo untuk firasat, bunuh diri. Jadi nggak ada sebab. Itu tradisi. Karena disebut tradisi. Mungkin kalau di Jepang itu ada tradisi harakiri gitu ya. Nah, itu tradisi pulung gantung. Mungkin dipersani ten Google itu kayak apa? Tradisi pulung gantung. Itu ada di Gunung Kidul dan orang banyak sekali bunuh diri di Gunung Kidul. Naudzubillah. Ya. Kita nggak pernah tahu, Bu, siapa yang dicatat masuk ke surga yang hadir di sini. Mungkin ada yang terlewat dan dicatat di neraka. Maka ada doanya juga. Allahumma atik riqobana. Maka Rasulullah mengajari, Allahumma atik riqobana wa riqoba abaina wa ummatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar. Dihapus catatan. Bahkan ada seorang ulama besar namanya Abdul Aziz Ad-Dobakh. Ya, beliau itu doanya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Ada malaikat yang kasihan, kok aku dengar namamu itu di neraka. Bu, coba kamu minta ampun, minta Allah menghapuskan, terus dikabulkan doa, diubah takdirnya supaya nggak di neraka. Ternyata apa kesalahannya? Sepele. Waktu usia 15 tahun dia itu nggak membantah ibunya, cuman dipanggil ibunya Ardiakon mau disuruh itu pura-pura tidur.
ternyata kowe dadi cathetane neraka, Bu. Ya, anak-anak kita itu ora mengetok-etok tidur, nggak pura-pura tidur. Ada yang bantah. Maka adik-adik nggih, ampun bantah. Kalian tiang sepuh ditimbali simbah, suwun disuruh ibunya, nggih. Pokoknya wong tua nggih, ibu itu kalau masih ngomel tuh berarti masih sehat. Lho nggih, ibu itu kalau masih bilang ki kok isa-isane ra dirsi, kok omahe rong sida mbok sapu ya, yang muda-muda itu. Berarti ibunya masih sehat. Ning nek ibuke pun mendel wis. Itu bisa jadi jiwanya sedang terluka. Atau mungkin memang kalau Allah sebentar lagi mau panggil itu kadang-kadang diem. Ya, kemarin tuh ada teman kami yang punya robani itu, Bu Menik namanya, yang meninggal beberapa hari lalu. Beliau itu pakar ekonomi. Jadi kalau anaknya itu mengajukan dana ke ibunya untuk usaha atau apa, ditanya untuk apa, nanti cash flow-nya gimana, karena ekonomi toh. Terus kira-kira kamu sudah memprediksi menghitung pasar atau belum? Itu masih sehat. Ternyata 3 bulan terakhir, itu kalau Imam Ghazali itu kan bilang 100 hari sebelum dipanggil itu daun yang bertuliskan namanya itu jatuh, itu kan ya. Nah udah dari kupengi malaikat. Apa yang terjadi? Baru mikir terheran itu setelah beliau dipanggil. Memang beliau itu cuma jatuh di rumah, terus kemudian gula darahnya naik, masuk UGD 1-2 hari, meninggal. Nah, ternyata apa? Waktu 3 bulan itu putranya mengajukan dana untuk usaha, langsung dikasih, bahkan ditawar-tawari. Ini loh, Umi punya kalau kamu mau buat usaha apa? Gak ditanya. Ternyata begitu ya Bu. Itu tanda-tanda. Jadi di akhir zaman ini bukan hanya urusan kuatnya badan, walaupun olahraga itu penting, tetapi kuatnya iman. Kalau kita tahu di Indonesia itu ada siapa? Jenderal Sudirman waktu berjuang itu kan ditandu. Itu karena kekuatan hatinya itu luar biasa Bu, fisiknya lemah. Di Palestina itu ada seorang ulama besar yang beliau itu cuma di kursi roda tapi semangatnya itu menggetarkan dunia. Siapa namanya? Syekh Muhammad Yasin. Syekh Ahmad Yasin. Nah ini luar biasa. Jadi kuatnya iman ini menjadi modal, ya. Kukuhnya keyakinan, al yakinu wal imanu kulluhu. Kita tahu ya Bu, yang pertama nggih. Slide nomor 1. Ya. Jadi iman itu kan ada 6, ya. Al imanu antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Lalu Rasulullah itu mengulang wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Maka banyak ulama yang mengatakan iman yang paling berat itu adalah iman terhadap takdir. Kalau iman kepada Allah itu gampang, tapi padahal konsekuensinya berat karena takdir itu milik Allah. Gimana? Kita itu jadi hamba yang taat. Niku urusan taat niku mboten meng salat, mboten meng poso, mboten taat terhadap apa yang saat ini ditimpakan kepada kita. Kita rasakan. Bahkan sekarang ya kita tahu bencana alam di mana-mana, terutama di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Itu sudah tertulis. Dan apa yang terjadi esok hari sudah tertulis. Saya tuh lebih merasakan lagi karena itu saya sudah pernah keliling yang namanya Tamiang, Gayo. Itu saya pernah ke sana ngisi bareng bupatinya di sana. Di Bener Meriah yang baru berapa terakhir itu Pidijaya itu saya pernah ke situ. Saya di situ tuh 4 hari. Dan memang
Ketika saya dari Bener Meriah pindah ke tempat ke Gayo, itu meng beda kabupaten. Saya tanya ke panitianya, nanti berapa lama? 3 jam. Tapi ngelewati 3 gunung, Bu. Terus saya bilang, loh ini kok tebing-tebing tanah itu. Ya itu kalau hujan deras tanah ini bisa longsor, jalan sing dilewati bisa ambrol. Laporan sport jantung. Saya baru pertama kali pulang itu nggak ada pesawat, saya pesawatnya dari Medan. Malam hari lewat jalan yang begini-begini, nggak ada lampu, sesek rasa dada itu. Terus nanti ada lampu lip-lip rasanya sambekan. Dan saya tahu membayangkan daerah sana seperti apa. Namanya Bener Meriah itu dikupengi bukit. Jam 10 itu baru nampak matahari karena apa? Di balik bukit semuanya. Dan adem udaranya. Nah itu tahu saya. Dan saya menghubungi orang-orang sana. Kenal, banyak yang kenal. Dan ada salah satu yang saya kenal tuh rumahnya hanyut. Maka kondisi seperti itu tidak pernah diprediksi datangnya. Tidak pernah. Dan kita tidak tahu sama sekali. Maka itulah yang disebut iman kepada apa yang dikehendaki Allah, iman kepada qada dan qadar Allah gitu. Nah, gambaran akhir zaman gitu ya. Akhir zaman itu ditandai dengan fitnah yang berlapis. Kerusakan moral, kebingungan nilai, serta melemahnya iman. Anak-anak kecil itu Masya Allah godaan. Saya itu kemarin tuh membaca kok, tidak sengaja membaca, ada tulisan begini. Dulu Bu pernah mendengar ramalan tentang kiamat itu di tahun 2012. Pernah dengar ya? Terus orang barat itu membuat film yang namanya End of Days. Ya, semua hancur. Ya, semua hancur. Nah, itu katanya ramalan suku Maya begitu ya. Dan banyak yang meramal, saya nggak tahu. Nah, tiba-tiba ada yang menganalisis itu beda. Dari sudut pandang yang beda. Terus saya juga merenungkan, ketoknya ya bener. Jadi di 2012 seolah-olah kita itu dihidupkan lagi ya. Setelah awal mula kiamat apa? Amat itu kan ambiar semuanya. Nah, 2012 tuh awal yang namanya smartphone, dunia dalam genggaman itu mulai ya. Pergerakannya itu sangat cepat. Dan faktanya apa? Dunia saat ini tuh kayak kiamat, ya enggak? Bukan hanya kerusakan alam, tapi fenomena anak muda, fenomena anak kecil. Sekolah di SDIT, enten boten di sini. Anak sekolah di SDIT itu saya ngelus dodo. Makanya yang namanya pendidikan itu kan terpadu niku karepe napa? Kok jenenge SDIT? Niku terpadune mboten ten sekolah tok, tapi di rumah dan di masyarakat. Ning sayangin apa? HP-ne ya ora terpadu. Jadi ternyata anak-anak itu kulaannya dari mana? Game. Game niku ada namanya analisis game. Saya baru tahu kemarin itu. Analisis game itu begini. Misalnya tuh biar kita itu nanti bisa cara mainnya itu ada analisis. Kadang-kadang itu yang menganalisis itu kan dia memberi komentar. Nah di komentarnya itu tuh ada kata-kata yang ditulis anak-anak kita sekarang. Ya, istilah-istilah yang dikopas anak-anak sekarang itu dari situ ternyata. Nah maka contohnya apa yang baru di Medan kemarin itu anak 12 tahun membunuh ibunya itu kan game. Okay. Jadi kita melarang anak HP itu bukan pelit, tapi ya itu tadi mengkondisikan. Ini akhir zaman gitu. Jadi fitnahnya berlapis-lapis, bukan hanya ujian untuk kita, ujian susahnya ibaratnya wong golek duit gitu ya, tetapi apa? Itu tadi tantangan pada generasi muda. Coba kalau dipikir yang hadir di sini itu generasi Z ada, generasi Alpha. Generasi Alpha itu yang kecil-kecil. Generasi mbah-mbah. Lah saya yang di masjid terutama kalau sholat yang ngisi sinten Bu? Sing ngisi mbah-mbah. Terus karo cah cilik-cilik. Sing nom ning ndi? Rumangsane nek meninggal dunia ki mbah-mbah sik. Ora mesti. Mboten mesti, tapi ternyata apa? Anak-anak itu juga punya jatah gitu ya. Nah, maka
kerusakan moral, kebingungan nilai serta melemahnya iman. Maka Rasulullah itu mengabarkannya sebuah masa yang mengguncang keistiqomahan hati kita itu apa? Apakah kamu mengira mereka dibiarkan berkata kami telah beriman? Ya, orang iman di akhir zaman itu paling berat. Dulu itu mungkin nggak ada HP, TV aja itu cuman siarannya dari maghrib tekan jam 12. Sekarang itu tangi bengi itu pilih ndelok TV apa pilih sholat. Kalau dulu kan pilihannya sholat, nggih Bu, yang sepuh-sepuh itu. Nah, mungkin malah dulu itu satu kampung itu TV wong siji, wong loro ngoten. Kok nek sing duwe omah kuwi ora buka lawang ya ora bakal nonton. Tur gak terpengaruh. Ra nyekel HP ra apa-apa. Gitu. Nah, ini sekarang apa? Ya begitu. Bahkan iki jenenge setan gepeng. Mare apa? Mare bocah. Lah kan bocah dadi ora bener iso HP. Keluarga banyak perceraian juga dari HP. Saya itu sebagai konselor itu tempat konsultasi orang mau menikah, orang yang sudah nikah. Itu di pengadilan agama Bantul. Satu hari itu rata-rata 40 berkas yang masuk, Bu. Sampai 60 berkas untuk apa, Bu? Cerai. Padahal sing urung entuk jodoh kondang goleke. Wis entuk jodoh kon megatke piye jajal susah. Le di Jogja itu fenomena yang kami hadapi itu, Bu, sing jenenge nikah rong jam enek, Bu. Pegatan. Nikah sedina. Nikah 3 dina. Lah tapi memang itu catatannya takdir seperti itu ujiannya. Yang 2 jam tadi gimana ceritanya? Itu cerita ke saya sudah, maksudnya itu masa lalu dia tuh dia kon golek jodoh, alhamdulillah ketemu jodohnya. Di usia 33 itu ketemu saya, curhat cerita dulu begitu. Ceritanya apa? Dikenal lah karo keluargane. Sing lanang jare yo gelem. Nah kan mesti sudah isu kan wis dandan 9 jam 9 akad nikah, jam 10 walimahan, jam 12 rampung, bar sholat zuhur sing lanang tuh pamit ada pelatihan, ora iso dindek, Bu, pelatihan yang Jakarta katanya ada jadwalnya. Bar lunga ning Jakarta kuwi mau wis gak mulih. Naudzubillah. Ada lagi yang cuman drama 1 hari. Dinggo ilo-ilo, soalnya ben kok nek dhek ngesahke nikah dan yang jadi korban itu tetangga saya. Kenapa? Ternyata nek dhek nikah raketang yo nggo ilo-ilo, nanti karena kakaknya kalau dia nggak segera nikah terus adiknya nikah, menurut kepercayaannya bapaknya itu meninggal. Maka sayang-sayang karo bapaknya dhek main drama. Kon golek ngomong aku orang yang nggak jauh dari rumahku, dia itu tukang fotokopi sekolahanku, tak tawani gelem ming drama. Terus bar nikah kuwi kabur membawa surat nikah, dan surat nikahnya itu diajukan ke pengadilan agama Sragen. Ternyata dia itu udah dibisiki sama kepala sekolah TK di mana dia bekerja. Kepala sekolah loh, Bu, TK. Iki morale piye saya mut rapopo kowe ra ketang rong sasi nikah wae rapopo. Ku kan mbok ajukan cerai. Saya taunya itu setelahnya. Ya Allah, saya langsung astagfirullah, ngelus dodo banget. Saniki nikah niku misakon golidol, Bu. Perjanjian berat. Abot niku. Sanggane abot niku. Tenan. Nah, ini fitnah akhir zaman. Napa melen apa 2024? Pernikahan itu di pengadilan agama di KUA itu menurun jumlahnya. Ngapa, Bu? Bukan hanya trauma perceraian, bukan. Sakniki ada istilah HTS,
Napa simbah-simbah gak ngerti. Nggih, napa? Istilahnya enten Bu, iki wis terkenal ngoten niku. Hubungan tanpa status. Dan itu udah marak, naudzubillah. Oke? Itu kota-kota besar pun kata. Ini fitnah akhir zaman juga gitu ya. Ini ra duwe iman wis. Tenan ra duwe iman wis. Nah alhamdulillah anak saya itu Bu, yang nomor 1 itu meh koas iki umurnya selikur mau ke 22. Sudah bilang aku berani nikah. Saya bilang yang ngajak besanan ada, yang ustadz yang punya murid ada. Baiki sing ndi gitu ya. Kon milih jodohnya sing ndi. Itu prosesnya cepat, terus menikah. Karena koas ditunda kehamilan, alhamdulillah mau lulus. Itu udah hamil dan pas selesainya April, lulusnya Mei itu melahirkan. Sumpah dokternya November kemarin. Sudah bertugas tahun ini di Jogja. Nah itu apa? Ya itu semua karena iman. Kalau nggak iman mungkin ya nggak mau nikah seperti itu. Dan ada yang lebih lagi, fitnah yang berlapis itu seperti apa? Saya nggak tahu kalau di Magelang, naudzubillah ya. Di Jogja Pak Bu, yang namanya kelas 4 SD, kelas 5 SD itu sudah menikah. Tuh kok iso lah tontonane napa HP. Nek ten iki mboten enten nggih. Bismillah mboten enten. Niku wong tuane niku kudune melu ngaji. Mah omongane pripun? Lah kan omahe depan to, Bu. Riki daleme riku sing lanang kelas 5, sing wedok riki. Kanca dolanan. Nek dolanan kebablasan. Terus ibuke meneh. Lah wis ya memang wis piye meneh lah wis kedadian to. Tapi ora ngono kuwi. Ning komentare, ha koncone ya kayak ngono kuwi. Ampun, itu fitnah. Itu di Jogja. 2023 itu saya nemoni kelas 5 itu yang pernah seperti itu tapi terus anaknya diadopsi. Yang SMP sudah banyak sekali. Ya, maka dijaga Bu, putra-putranya itu dari didongake. Yang pertama itu dongake karena mendidik anak di akhir zaman ini apa? Sebenarnya dari dulu, karena firman-Nya Allah juga dari dulu itu sudah disebut banyak oleh para ustadz. Saya dari dulu sudah sering nyebut itu. Ya, sekarang ya di era gumregah tarbiyah kon ngaji itu kan disebut itu. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihi falyataqullah falyaqulu qalan sadida. Napa Bu? Nek didik anak supaya luwih apik uripe kok awake dhewe niku sing pertama niku napa? Takwa. Coba zaman riyen niku napa? Anak-anake sukses mergo tirakate gede. Mula anake dur derajate. Nggih mboten? Nggih tiyang sepuh kan ngoten niku. Maka seorang ulama yang bernama Syekh Said Ibnu Musayyib itu berkata, "Yen aku eling anakku tak tambah salatku." Disolati lari niku salat. Astagfiru bisabri wassalam. Nah, nomor 2, Mbak. Hakikat iman itu naik turun nggih. Al imanu yazid wa yangkus. Iso tambah, iso kurang. Maka yang tambah, iman akan bertambah dengan amal soleh dan dengan ketaatan. Iman bertambah dengan ketaatan. Kemudian iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka kita menjaga. Salah satu menjaga iman itu selain nanti ada cara-caranya di sini ya, ngaji seperti ini. Ya, kita menjaga anak-anak kita itu kalau masih cilik-cilik itu saya ditunggu nih Bu. Coba kalau kuliah di luar kota, nunggoni piye? Coba nunggoni piye? Anak saya yang di kuliah di FK Unsud niku Bu, iki sing jenenge arep fotokopi kok mergo metune bar isya itu WA umine, Umi boleh nggak aku keluar nih habis isya? Iku sing jaga sinten kaya ngoten Gusti Allah. Oh ada acara, boleh nggak aku pergi acara ini
anak-anak kampus. Acaranya apa? Ngapain? Isinya apa aja? Tekoni. Dan dia jujur. Kok sampai seperti itu? Itu cara menjaga anak-anak kita. Anak saya yang nomor 3 itu laki-laki, Bu. Itu arep nonton film ya, di SMA itu ya, bukan? Itu pamit dulu kelas 2 itu. Aku diajak temanku nonton film. Boleh enggak? Tak tanya, ngomongnya di grup keluarga. Film apa, Dik? Film Dilan. Kertas betul, Bu, Dilan. Filmnya canom ini lho. Urung nganti kula ngomong sing ceramah Mbak Yu nih. Langsung nek cara basa Jawa wis dikumbah. Akhirnya ras do budal, ya dah enggak jadi. Mau naik gunung, takon. Boleh enggak aku naik gunung? Sing ceramah Mbak Yu nih. Niku napa? Sing jaga sinten, Bu? Gusti Allah. Nek nak cah cilik diomongi, arep budal nonton film budal dhewe ra iso. Nek gede nek cara nyekel duit sak penake to, Bu. Ning pamit. Maka mendidik anak itu ora iso. Fal yaqulu qolan sadidan itu nomor 2. Sing nomor 1 ki tirakate wong tuwa riyadonya ibunya itu loh. Ini di akhir zaman itu seperti itu, Bu. Supaya keluarga kita itu enggak terjerumus pada fitnah, anak-anak kita terutama. Dan anak-anak saya itu udah jadi nek cara ning SMA ngono wis dadi ustadz SMA ngono kuwi. Karena dia jadi ketua ini, ketua itu, kemarin jadi ketua Foxit itu forum komunitas SIT Jogja itu, dia ketuanya. Nah ini artinya apa? Sing jaga sinten? Gusti Allah. Kadang-kadang para ibu itu apa? Nek ngandani bocah ngomong dungane lali. Padahal sing mengubah keadaan hati dan perilaku anak kita itu Gusti Allah. Kan fal yatakullah. Kon takwa sing sapa khawatir nggih marang anak-anake kok luwih susah, luwih bodoh, luwih gak karuan bangane awake dhewe. 2 hal, fal yatakullah. Takwa kepada Allah. Nanti di sini saya jelaskan juga. Bukan hanya menjaga anak kita, menjaga diri kita, menjaga kekuatan hati kita. Dan kita akan menjadi keluarga yang mampu bertahan dalam goncangan apapun. Ya, bukan hanya untuk menjaga itu. Lalu baru nasihat. Maka kalau kita itu, anak saya itu ya misalnya mau aku ben piye carane dhek sregep sinau, saya dongake. Kelas 2 udah minta les, nilainya udah bagus, olimpiade bagus. TKA itu istimewa, nggak ada yang memadai, nggak ada yang cukup, nggak ada. Paling baik, matematika dia tinggi. Nah ini artinya apa? Allah. Nah, terus baru jaluk les, itu fal yaqulu kana sadidan. Makanya ketika dia itu sudah berusaha keras, terus dia itu nilainya nggak bagus, kalimat pertama yang muncul dari mulut saya apa, Bu? Sudah kamu perbaiki hubunganmu dengan Allah. Itu saya selalu gitu. Sudah rutin kamu sholat tahajud. Jadi kamu punya usaha, mbok kowe jempalitan ora ketekan. Sama, orang itu kerja ya tekan sore, tekan bengi. Kalau tidak melandasi hubungan kita kepada pemilik rezeki, belum karuan dadi, begitu. Nah itu ya. Jadi maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya, kalau di sini kan ya, disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Artinya apa? Terkoneksi, tersambung kita itu terus dengan Allah. Anak-anak saya itu saya biasakan sholat, karena hidupmu itu akan selesai dengan sholatmu. Wasta'inu bisobri wassalah. Yang nomor 3, pilar utama yang menguatkan iman. Ya. Jadi kalau kita itu benar-benar kan yang pertama apa? Al-Qur'an, kembali ke Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa, Bu? Mukjizat. Kalau zaman Nabi Musa mukjizatnya apa, bunda-bunda? Ibu-ibu napa mukjizatnya?
tongkat. Yen ono masalah tongkate dinggo. Nah, kita itu Rasulullah mukjizatnya apa? Al-Qur'an. Kalau punya masalah Al-Qur'annya dipakai. Maka kalau semua kembalinya pada Al-Qur'an, tidak ada yang namanya jalan buntu. Semua Allah siapkan solusinya. Maka banyak sekali ayat itu yang berbunyi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Terus Allah juga berkata, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Itu banyak diulang, artinya apa? Gusti Allah ki luwih ngerti mbangane kowe, gitu ya. Nah, Al-Qur'an itu adalah cahaya penuntun, bukan sekedar bacaan. Kalau kita memahami artinya, maka tugas ya, tanggung jawab kita terhadap Al-Qur'an tidak saya tulis di sini. Itu ada banyak, 5 lah. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu membaca. Saiso-isone. Nek ten mriki enten tahsin mungkin untuk masyarakat, wali murid di sekolah kami ada. Berusaha belajar. Saya punya jamaah lansia. Saya punya kelompok berapa? Kelompok yang ngaji sama saya itu ada yang mbah-mbah. Ada yang SMP. Ada 10, ada 15, ada 27 kalau mbak. Itu total seminggu itu saya tuh harus melayani mereka berapa? Rutin itu sekitar 15. Ini mbak harus ditulis nih gue upah. Ini karena itu sekolah lansia. Itu ada 15 kelompok, belum kayak saya kesini. Ini di luar jadwal. Pokoknya rutin itu awan sore bengi. Gitu. Ya. Maka Al-Qur'an itu solusinya, Bu. Jenengan enten napa-napa dibaca terus ditadaburi iki delok isine. Wis, pokoke ayem. Ayem. Pokoke nek wis maca Qur'an, ngerteke isine ayem. Diamalke, disampaikan ke anak-anak, sampaikan ke orang lain. Nek saged dihafalke sithik-sithik. Itu Al-Qur'an, karena ya nanti kita akan tentram. Karena Al-Quran itu udah kunci-kunci hidup itu semuanya ada. Rezeki Gusti Allah, nek duwe masalah ya ana dalane. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sing sapa tawakal dipenuhi rezekine, tawakal. Gitu. Nah, maka kita harus yakin. Nah, yang kedua ya, yang B, apa yang kita lakukan untuk menguatkan hati, menguatkan keimanan kita di akhir zaman? Ya, ini amal soleh, ketaatan kita. Itu sholat. Sholat itu benteng pertama iman yang akan runtuh bila ditinggalkan. Karena apa? Yaitu tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar, menjadi penolong bagi kita. Sholat itu tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah. Sholat sunnah kalau yang saya biasakan macam-macam. Ya, apa aja? Banyak. Ada sholat duha tahajud itu sudah tidak boleh lewat. Kemudian sholat apa lagi, Bu? Sholat taubat. Nah, boleh. Akhir zaman ini nek sak waya-wayanya bencana, sholat taubat. Saya tuh sholat taubat minimal sehari 2 kali. Bar maghrib terus tangi turu, saurunge tahajud. Sholat hajat ya ping ra kaping karena mintanya lewat sholat saya. Sholat apa lagi? Sholat istikharah. DSP Dewan Syariah Pusat itu Ustadzah Aisyah, saya lupa namanya, Ustadzah Aisyah. Beliau mengatakan sholat istikharah itu kalau perlu setiap hari. Saya itu setiap hari. Karena apa? Saya tiap pagi itu saya sholat istikharah juga. Supaya apa? Hari ini saya tuh nek ngomong tertata, nek golek rezeki dikei dalan harusnya Allah, nek ngajar muridnya iso. Bahkan ketika yang tadi saya nyolati anak-anak saya, per anak itu saya sholati. Ketika tidak hanya pas ujian iya. Saya dapat murid tahun ini spesial karena qadarullah. Ini agak rame, namanya sekolah itu kan pasti mencari cara apa ya, kadang-kadang itu buatnya ini buat ini. Nah, ada satu kelas tuh yang dikhususkan tahfidz, yang 2 kelas tuh reguler, dan saya dapat ABK-nya ada 4, yang di asesmen ada 3. Berarti kira-kira ada berapa itu ABK? Anaknya kinestetis semua di kelas saya, rasa menang.
Yang saya lakukan dulu kalau murid itu setiap Jumat itu saya ajak saya doa, kadang-kadang saya rukyat masal di kelas ben manut piye carane. Itu saya mesti sholati anak-anak itu tiap dini hari. Ben muridku hari ini manut. Pagi-pagi itu saya mesti begini. Saya nggak hanya doa Bismillahirrahmanirrahim, Robbi zidni ilma kan begitu. Rodi itu bila itu kayak mungkin lewat aja. Tapi bilang ikuti kata-kata ustazah. Bismillah ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu soal hadis ya. Jadikan aku anak yang pintar, yang cerdas, yang berakhlakul karimah, hormat sama orang tua, hormat sama guru, sayang sama teman. Itu habis sholat duha itu seperti itu yang saya lakukan. Dalam hitungan waktu sampai 1 semester ini perkembangannya itu ada. Sing biasane ilang Bu, aku lawangi gak ono kuncine tak kancing, tak ganjeli meja. Gak ada. Siapa yang mengatur anak kita? Gusti Allah, bukan saya. Saya itu mengdongani. Makanya kalau ada murid bijine elek aja bilang belajar yang rajin, enggak. Berdoa. Ini nyontoh Imam Syafi'i ya. Kalau anak kita bijine elek itu wis salat turun, wis njaluk donga go Gusti Allah urung. Itu pertama. Belajar. Imam Syafi'i itu punya murid. Muridnya itu jadi ulama besar. Ini tantangan akhir zaman di dunia pendidikan. Ya. Apa? Imam Syafi'i itu punya muridnya itu jadi ulama besar, juga tokoh ahli hikmah, namanya Robi bin Sulaiman. Muridnya slow learner, diajari satu materi gak iso, ping 39, ping 50 mbuh gak iso. Lalu apa? Imam Syafi'i ngajak pulang ke rumahnya, diajari privat, ra iso. Yang dilakukan Imam Syafi'i tobat, nyuwun pangapunten kali Gusti Allah, kok ngrumongsoni aku iso. Lalu apa bilang, Le, kamu pulang, kamu sholat, kamu minta tolong sama Allah dicerdaskan. Ning aja lali kowe njaluk donga ibumu, pangestu ibumu, njuk bapakmu. Ini basa Jawane ngono cara gampangane. Lalu anak itu menjadi ulama besar yang bernama Robi bin Sulaiman. Ing atase dulu slow learner. Kula nek arep muni nggih Mbah nyun sewu sangat slow learner niku nek cara basa kasane niku bodoh. Boten iso napa-napa. Ning ora oleh nek cara guru sakniki ngarani ngoten niku. Itu istilah ABK-nya. ABK niku anak berkebutuhan khusus, slow learner. Terus ada murid saya itu yang ADHD yang hiperaktif. Artinya apa? Semua ditimpakan ke saya. Ya saya minta tolong sama yang menolong saya. Saya aja masih butuh. Saya bilang, yang membuat kalian bisa pintar itu Allah. Karena Ustazah sendiri aja masih minta tolong sama Allah. Saya tertarik dengan sumpah dokter anak saya itu bilang gini, kami para dokter itu adalah kepanjangan tangan Tuhan, begitu. Maka ya, artinya apa? Sadar bahwa dokter itu kepanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan manusia. Ini kok guru rano sumpah guru ya? Guru ya aslinya kepanjangan tangan Tuhan juga. Soalnya si minternya itu guru, Gusti Allah. Itu yang sama-sama kita sadari. Nah, ini tantangan di akhir zaman. Maka kita dengan murid-murid, apalagi dengan Pak Menteri yang sekarang itu ya, dengan cara bagaimana kita itu deep learning itu ya, yang mendalam itu ya seperti itu. Kita bukan hanya menjadi guru yang sempurna, tapi menjadi guru yang bermakna, yang menghadirkan kecintaan. Datang bawa ilmu, pulang bawa rindu. Murid saya itu nek loro setelah pengen mlebu ketemu guru nih. Nek perpisahan nangis-nangis mesti. Apalagi saya sempat mau diinfokan pindah ke Lukman yang lain karena ada guru yang kena jantung. Wah, ada wali murid itu berapa kelas itu, walaupun mungkin dulu itu sudah jadi naik kelas tidak dengan saya. WA semua denger itu. Wali murid komite telepon kepala sekolah. Kalau Ustaz Roma sampai dipindah, jadinya ora adoh. Mungkin kalau di sini kan 3 lah. Saya itu 1 ke pindah yang ke Miliran tuh kan nggak jauh. Cuman gantiin guru yang sakit jantung dengan kapasitas ilmunya sama yang bisa ngajar kelas 4 ke atas bahasa Indonesia. Saat itu seperti itu, alasannya seperti itu. Tapi dapodik saya masih di situ. Wali murid itu bilang, kalau sampai Ustaz Roma pindah, kami mau menghadap yayasan. Akhirnya rasido, goleki guru liyane. Dan alhamdulillah itu pertolongan. Ada guru yang lama ngajar di situ belum dapat masuk data dapodik untuk PPG. Dia masuk, ternyata baru pindah itu langsung dapat panggilan untuk PPG. Berarti kan alhamdulillah dengan wali murid protes, akhirnya saya juga di situ tetap menolong orang juga tuh itu. Itu Gusti Allah ngaturnya indah sekali tuh itu.
Tapi bagi orang yang menyadari bahwa semua itu Gusti Allah yang mengatur. Jadi nanti aku ra iso turat jan mangan tadi itu. Lah kene iki pengen nulung wong sing protes akeh, ternyata sing ganduli ya oke. Dan guru-guru yang lain juga protes ke kepala sekolah. Soalnya saya itu wis asabikunal awalun ya 27 tahun ngajar di sana sampai bosen ya. Sampai anak saya Umi kok bertahan ya di SDIT. Enggak cari yang lain. Gajinya enggak banyak, kerjaannya banyak. Wis ora apa-apa, Gusti Allah sing gaji. Oke, kita lanjutkan. Nah, sholat itu benteng iman. Jadi nek ono apa-apa sholat. Yang ketiga, C, ya, memperbanyak zikir dan doa. Karena doa itu doa silahul mukmin. Ya. Zikir itu yang menenangkan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Terus napa melih laisa syai'un akrama ala Allah doa. Tidak ada yang paling berharga di sisi Allah itu kecuali doa. Dan doa yang pertama itu ya sholat, tilawah. Okay. Nah kemudian apa? Ya, ingatlah dengan mengingat Allah hati jadi tenang itu ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Doa, Bu. Doa itu diletakkan di pikiran, di hati, di lisan. Maka saya nulis di buku Password Rezeki itu yang buku 2025. Nanti 2026 saya juga nulis lagi ya, bismillah. Itu apa? Ada yang namanya doa itu ya, saya bilang positive thinking. Orang bilang selalu positive thinking di sini. Oh, pikirannya kudu apik. Positive feeling itu batinnya kudu apik. Positive word, omongannya kudu apik. Jo nganti dadi ibu ini. Bunda minta uang, Bunda gak punya duit. Ora duit tenan, Bu, tenan. Bunda punya duit banyak, tapi bukan untuk jajan tok. Untuk sekolahmu, masa depanmu. Nanti syukur-syukur Bunda bisa membuatkan rumah kamu. Nah, iya jajan. Ra oleh muni ra duit tenan, sesuai ra duit. Aku kapok Bu ngono kuwi, Bu. Dhisik anakku cilik wis bareng aku sempat ra duit ngono kuwi. Ya Allah. Duitnya banyak. Wah, duitku akeh aku bilang gitu. Wis ora ketang, engko sing isi Gusti Allah dompetnya. Jadi omongan kan doa toh, pikiran doa. Yang dilintaskan di sini doa, Bu. Kadang-kadang mbah-mbah batin. Putune agak ajar mlaku, batinku nek tiba ya tiba tenan. Gak usah dibatin, Bu. Nah, nggih, itu ternyata bener nggih. Kita cepetkan ya. Kemudian lingkungan, punya lingkungan kayak gini. Ini Masya Allah ini. Ada SDIT, masyarakat bisa ngaji. Ya. Guru-gurunya juga solih-solihah itu ya. Masya Allah. Dan nanti membangun masyarakat yang solih-solihah juga dari dapilnya ya sini. Terus kemudian yang keempat, meneladani Rasulullah dalam menjaga iman. Nah, apa ya agar diteguhkan imannya itu tadi ya. Wahai zat yang bolak-balikan hati ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, itu termasuk diberikan kekuatan hati setelah mendapat petunjuk. Maka kalau kita itu berdoa ya, itu urutannya kan indah. Allahumma inni as'alukal huda. Enggak petunjuk toh, wa tuqa. Jadi orang takwa, wal afafa dijaga, baru wal gina. Wong kene duwe takwa dijaga, nek dikei duit orang ngawur. Ya, bisa sedekah, bisa ngumrohin orang. Nah, ini fakta ya Bu ya. Oke, terus di poin terakhir penutup ya, tapi belum penutup banget karena sedowo banget ya. Penutup menjadi muslimah yang kokoh di akhir zaman itu harus memahami bahwa akhir zaman itu bukan alasan bukan alasan untuk menjadi lemah. Wis nglokro wis hancen nasibe kayak gini enggak. Harus memperkuat iman, memperkuat kekuatan, terus bergerak sambil terus bertahan ya. Itu seperti itu. Jadi jalur langit itu harus iya, jalur bumi mengikutinya. Perkara jalur bumi itu belum tentu mendatangkan apa yang kita harapkan karena Allah yang menentukan. Apa yang memang didatangkan untuk kita itulah yang Allah berikan gitu. Nah, kemudian bagian 1. Akhir zaman yang kita jalani saat ini itu adalah bagian dari takdir Allah. Allah niku nggih Bu, nulis sing jenenge takdir niku di zaman azali. Dereng enten napa-napa Gusti Allah menciptakan pena, ditulis. Mulai dari awal sampai kiamat ditulis. Engko kayak dino Ahad tanggal 4 iso ketemu
kula panggih panjenengan ten salam. Pun ditulis dereng? Ampun. Supaya hidup itu tenang itu saya ceritani kisahnya Nabi Musa kalian Nabi Adam yang di kitab Latazan juga ditulis sampai Nabi Adam itu membentak Nabi Musa. Pripun? Nabi Musa niku nabi ingkang cerdas. Ya, cerdas. Lah pripun? Dulu sholat niku kan asline 50 kali ya. Terus kon ping 5 niku nggih protesnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa niki bilang gini, "Ya Allah, mbok temukan aku dengan Nabi Adam." Batine Gusti Allah jane karepe apa? Ya tak temokke karo Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, "Wahai Musa, ini ada kisah seperti ini. Apa yang kau kehendaki dariku?" Kata Nabi Musa begini, "Wahai Nabi Adam, kalau engkau tidak makan buah khuldi, maka manusia itu enggak sengsara di dunia kayak ini, apalagi aku dari lahir wis dipisah karo orang tuane." Dulu saya pernah SD itu milih, ya Allah kalau Nabi Adam gak mangan khuldi lah ya penak ya ning surga. Gak ning donya ngene iki. Sithik salah ditulis, salah ae. Arep dadi apik ya kadang-kadang ya abot nek arep apik. Lebih nek salate kliwat dosa, arep salat waktu yang tepat kok abot. Nah itu tantangan kita. Lalu Nabi Adam balik bertanya dan Nabi Musa kelakep. Apa jawabannya? Wahai Nabi Musa, duluan mana Allah menuliskan takdir di zaman azali dengan aku makan buah khuldi? Dulu mana Bu? Dulu ditulis takdir. Jadi jenengan niku sakniki sesuk ahad depan niku jenengan niku ndahar napa kira-kira jenengan mboten ngerti ning Gusti Allah wis ngerti. Jenengan mungkin arep ning pasare ra mikir arep tuku apa kok. Ning Gusti Allah ngertos. Artinya apa? Semua kisah sudah ditulis. Tapi boleh ada doa yang disebut mengubah takdir supaya diberi takdir baik. Itu ada. Jadi apa yang terjadi semua sudah ditulis. Maka tenang-tenang aja. Ulama bilang jangan khawatir. Hidup itu dijalani. Mbok wis apa wae. Sekarang yang lagi rame itu kalau anak SMA itu sesuk kuliah ning endi mergo TKA-ne banyak yang jelek. Saya bilang, "Dek, kamu besok kuliah di mana?" Itu Allah sudah tahu. Maka anak-anak saya itu dari kecil, terutama yang dokter itu kamu mau jurusan apa? Yang masih kecil ya, mau kuliah apa? Dokter. Tak dongone kecil. Sing nomor loro, nomor telu ganti-ganti, Bu. Soalnya pengen jadi ngene, nomor 3 itu pernah bilang, "Aku pengen jadi guru tapi kok koreksiannya banyak." Ya lihat Ustaz itu. Rasido gitu. Terus kelas loro, naik kelas 2 itu tak dudukkan. Saya kowe ngomong, "Kowe pengen jurusan apa?" Soale ibumu iki udu wali. Nek wali saiki njaluk sesuk dikabulke apa engko dikabulke? Ning ibumu iki meng wali kelas karo wali murid. Nek sik ten riki mek wali murid tok meng dadi status waline siji. Lah kula lumayan loro. Akhirnya kelas loro niku mesti tak lungguhke. Mula sing nomor loro sing mulai dari dia itu kelas 2 saya sudah berdoa tak sholati terus. Keterima di pilihan 1 terus bijine turah. 690 dia itu mau ngambil komunikasi wong HI aja keterima. Dan UGM harusnya aja keterima. Dia saat itu memang milik UPN. Dia nggak terlalu pede katanya. Turah kuwi ning nggone UPN. UPN itu saat itu 630-an kok. Ilmu komunikasi walaupun tertinggi. Ini artinya apa? Yo ditirakati tenan, disolati gitu ya. Direwangi pokoknya piye carane. Ini sekarang yang nomor 3, kamu pilih apa? Setiap waktu 10 hari terakhir itu saya mesti di masjid itu setengah 1 jam 1. Kok lengkap tak sholati siji. Disi anaknya telu. Siji gitu ya, rong rakaat karepe apa itu terutama itu. Nenek waktu makanya cukup. Tapi kalau hari-hari biasa itu kadang-kadang kita bangunnya jam 3 terlambat itu ya. Kalau waktunya sempat, kalau enggak ya ada siji paket hemat. Saya sebutkan anakku ini, ya Allah yang kedua ini, saya sholat mau diberi jalan. Itu seperti itu. Nah maka kita harus percaya bahwa akhir zaman itu adalah takdir Allah.
Doa kita itu adalah takdir Allah. Apa yang terucap oleh kita adalah kehendak Allah ya. Dan semua sudah ditetapkan. Nah, maka nanti bisa kalau di-share bisa dibaca. Nah, kemudian yang kedua, takdir azali itu justru sebagai sumber kekuatan iman, bukan kelemahan kita. Apa yang dituliskan itu yang terjadi. Maka hidup manusia berada dalam sebuah garis. Apa yang terjadi adalah yang tertulis. Tugas kita menjalani hidup agar tetap optimis. Supaya apa? Supaya Allah menurunkan karunia berlapis-lapis. Ya. Mengapa? Ya itu tadi. Harus takdir ajali itu diketahui oleh Allah. Ikhtiar ditugaskan untuk kita. Dan hasil kembali pada Allah itu tawakal. Seperti itu. Di dalam kitab Minhajul Muslimin ini yang perlu saya hati-hati sekali. Saya kok namanya lupa ya, Al-Jabbar, siapa namanya? Penulisnya itu kitab Minhajul Muslimin. Beliau mengatakan begini. Di akhlak bertawakal, jangan sampai satu faktor itu menjadi alasan tercapainya sesuatu dari yang kamu tuju. Misalnya, lo toh kowe belajarnya rajin, tadi kowe juara. Salah, nggak boleh. Itu terjebak dalam kesyirikan dan kekafiran. Kita pengen bicara begitu, ulama itu. Tapi juga jangan sampai kamu malas berikhtiar, ya. Itu akan jenenge nek pinter kok Gusti Allah, nggak bisa. Itu akan menjadikan kamu fasik dan bentuk kemaksiatan kepada Allah. Angel dadi wong iman itu. Tetap kita melakukan, tapi segala kebaikan itu datangnya dari Allah itu tadi. Segala kemudahan juga hasil kembali pada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ya, sampai kita juga mau mengubah sendiri. Kita minta, ya Allah jadikan aku orang yang beriman, seperti itu. Poin ketiga, menguatkan keyakinan terhadap takdir. Nih sudah terakhir nih Bu, ridho, apapun yang terjadi itu ridho. Terus Al-Quran itu dibaca isinya. Terus kemudian apa? Sholat ya, sebagai bukti kita percaya pada takdir Allah. Dan yang keempat doa, gitu ya. Nah kita harus tahu di poin keempat ya, bagian penutup keempat, takdir Allah itu adil, takdir Allah itu penuh kebijaksanaan dan sesuai dengan ilmunya, ya hikmah itu ya, dan takdir Allah itu membawa kebaikan. Tadi takdir itu mboten enten sing awon, semakin buruk mungkin yang kita rasakan, semakin balasannya tinggi. Jenengan nek cara niki bal niku nek dipantulke ngoten nggih, nek alon niku kan mungkin mantule kan pendek. Nek cara ujiane jenengan abot iki apa cara bal nile banting buanter. Kira-kira balike dhuwur napa ndek? Dhuwur. Sapa sing arep di dhuwur ki derajate? Ujiannya berat. Rasulullah ini kan ujiannya berat. Para ulama ujiannya berat. Jangan dilihat yang sekarang itu jadi orang-orang hebat, ujiannya berat. Nggih, mangkatan kemawon bismillah dados kebaikan untuk kita, dan kita akan semakin meyakini bahwa apa yang didatangkan oleh Allah itu kita bisa ridho, bisa kita taati, dilakoni Bu. Nek wong urip, nek tiang sepuh riyen pripun? Wong urip ki meng kaya wayang, nggih mboten? Ana dalange. Dadi apa sing dirasakno nggih disyukuri. Siapa yang bersyukur hidupnya akan makmur dan mujur. Oke. Diparingi rezeki yang tidak terukur, katakan amin. Ngeten kemawon, mohon maaf lahir dan batin. Sekiranya ada salah, mbok pilih wonten pitakenan nggih monggo. Mugi-mugi nggih saged jawab ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.